Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semua umat-umat yang mengasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam Renungan 79, terus alami pembaharuan di dalam Tuhan Yesus Kristus setiap hari. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Renungan kita hari ini, pembacaan kita hari ini sampai kepada Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kita akan membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Saya memberikan tema renungan hari ini yaitu berbeda. Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat, mari kita perhatikan, mari kita amati kisah yang tercatat di dalam pasal yang kedua ini dari Kisah Para Rasul. Ini adalah suatu peristiwa yang terjadi di hari Pentakosta. Orang-orang percaya dan rasul-rasul berkumpul di suatu tempat di Yerusalem. Ada suatu hal yang mengherankan terjadi saat itu. Terdengar suatu bunyi dari langit seperti suara angin yang begitu keras. Kemudian tampak lidah-lidah api dan menghinggapi kepada mereka masing-masing. Kemudian mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain. Suatu hal yang menakjubkan, suatu hal yang mengherankan terjadi pada hari Pentakosta. Orang-orang percaya berkumpul, kemudian ada suara dari langit seperti angin yang begitu keras. Ada lidah-lidah api yang hinggap kepada setiap kehidupan mereka. Mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain. Melihat hal seperti itu, orang-orang dari keturunan Yahudi dan penganut agama Yahudi yang datang dari berbagai tempat, mereka tercengang-cengang, mereka heran, serta mereka bingung. Karena mereka melihat bahwa mereka yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, mereka berkata-kata dan berbicara dengan bahasa-bahasa lain. Bahasa yang mereka tidak mengerti, bahasa yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Dengan bahasa-bahasa lain mereka yang dipenuhkan Roh Kudus berbicara tentang perbuatan-perbuatan besar yang Allah telah lakukan. Mereka yang dipenuhkan oleh Roh Kudus berbicara, berkata-kata dengan bahasa lain. Mereka menceritakan perbuatan-perbuatan Allah di dalam setiap kehidupan mereka. Suatu kisah yang terjadi di hari Pentakosta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dari peristiwa ini kita boleh mengambil suatu pelajaran untuk setiap kehidupan kita. Suatu kisah yang terjadi, hal yang menakjubkan terjadi di hari Pentakosta. Ada hal-hal yang dapat menjadi suatu pelajaran, interpretasi bagi setiap kehidupan kita. Yang pertama, mari kita perhatikan dari kisah ini, kita boleh melihat bahwa orang-orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus, hidupnya mengalami sesuatu yang berbeda. Mereka yang dipenuhkan Roh Kudus, hidupnya pasti berbeda dari kehidupan mereka sebelumnya. Pada saat itu mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus. Mereka berkata-kata, mereka berbicara
dengan bahasa-bahasa yang berbeda dari bahasa mereka sebelumnya. Ada perbedaan ketika Roh Kudus memenuhi setiap kehidupan mereka. Ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, maka Dia mengerjakan sesuatu yang berbeda. Kita lihat dari kisah ini, orang-orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus, ada sesuatu yang berbeda yang Roh Kudus kerjakan. Mereka berkata-kata, mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda. Orang-orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus, yang keluar dari mulutnya adalah perkataan yang memuliakan Tuhan. Tadi saya katakan bahwa mereka yang berkata-kata dengan bahasa lain, bukan bahasa mereka, bahasa yang berbeda. Mereka menceritakan perbuatan-perbuatan Allah, perbuatan-perbuatan yang besar. Orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus, yang keluar dari mulutnya adalah perkataan yang memuliakan Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang kedua mengatakan, karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Saya membacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sederhana. Di sana dikatakan, saya mau kalian tahu bahwa kalau seseorang dikuasai Roh Allah, ia tidak bisa berkata, terkutuklah Yesus. Seseorang juga tidak bisa berkata, Yesus itu Tuhan, kalau Roh Allah tidak menyuruh dia berkata begitu. Mereka yang dipenuhkan oleh Roh Kudus, mereka yang dipenuhkan oleh Roh Allah, memperkatakan perkataan yang memuliakan Tuhan. Menceritakan perbuatan Tuhan yang besar. Yang keluar dari mulutnya adalah perkataan yang memuliakan nama Tuhan, yang memuji Tuhan. Suatu perbedaan terjadi ketika Roh Allah, ketika Roh Kudus memenuhi setiap kehidupan kita. Hal pertama yang kita pelajari dari kisah ini, bahwa kehidupan orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus ada sesuatu yang berbeda dalam kehidupannya. Yang keluar dari mulutnya adalah perkataan yang memuliakan nama Tuhan. Jadi orang yang dipenuhkan, yang dikuasai Roh Kudus akan dipimpin untuk mengucapkan perkataan yang memuliakan nama Tuhan. Dibawa oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, mengalami kehidupan yang berbeda dari kehidupan yang lama, dari kehidupan sebelumnya. Hal yang kedua yang dapat kita pelajari dari kisah ini adalah bahwa orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus akan membuat orang lain tercengang-cengang dan heran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus akan menuntun, akan memimpin setiap kehidupan orang kepada setiap kebenaran. Dia akan memimpin mulut kita, dia akan memimpin tindakan kita, keputusan-keputusan kita kepada keputusan yang benar. Sehingga ketika orang melihat kehidupan kita, mereka akan tercengang, mereka akan heran. Karena hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kehidupan kita dipenuhkan, dikuasai oleh Roh Kudus. Perkataan kita, perbuatan kita kepada setiap kebenaran. Membuat orang tercengang, membuat orang terheran. Di pekerjaan, di keluarga, di lingkungan kita hidup, di lingkungan kita tinggal. Orang akan melihat hidup kita dan mereka terheran. Kok bisa ya orang itu tetap jujur dalam pekerjaan? Kok bisa ya orang itu tetap memperkatakan perkataan yang baik
Sikapnya tetap menunjukkan sikap yang baik, padahal dia dibenci begitu rupa. Orang akan terheran, orang akan tercengang melihat kehidupan kita kalau kita hidup dipenuhkan, dikuasai oleh Roh Kudus. Orang akan memuliakan nama Tuhan, terheran-heran dengan hidup kita. Orang yang dipenuhkan Roh Kudus membuat orang lain tercengang dan heran memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dua hal yang dapat kita pelajari dari kisah ini. Mari kita juga belajar mengaplikasikannya di dalam setiap kehidupan kita. Kita melihat dari kisah ini bahwa orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus hidupnya berbeda. Hidupnya memuliakan Tuhan. Orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus akan membuat orang lain yang melihat tercengang dan heran memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, aplikasi apa yang harus kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita, yaitu supaya kita dipenuhkan, mencari kepenuhan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana caranya? Yaitu dengan hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Dalam doa-doa kita, jam-jam doa kita, jam-jam ibadah kita, mendekatkan diri kepada Tuhan, mencari kepenuhan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Juga dengan cara kita taat kepada tuntunan Roh Kudus. Ketika Tuhan menuntun kita, memimpin kita untuk taat melakukan sesuatu yang benar, memperkatakan apa yang benar, mari kita belajar untuk mentaati dorongan tuntunan dari Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus itu di dalam setiap kehidupan kita, sehingga hidup kita berbeda, hidup kita memuliakan Tuhan, dan orang yang melihat kehidupan kita juga memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati setiap kehidupan kita dari kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79. Kiranya setiap hari kita terus diubahkan dengan kebenaran firman Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu didoakan, dapat menceritakan kesaksian juga melalui chat WhatsApp di 0813 2742 0088. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar hari ini. Kami belajar bahwa kehidupan orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus, kehidupannya berbeda, kehidupannya memuliakan nama Tuhan, dan membuat orang lain yang melihat juga memuliakan nama-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami belajar untuk hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, untuk kami setia dalam ibadah-ibadah kami, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan hidup taat kepada tuntunan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong setiap kehidupan kami, umat-umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu hari ini. Kiranya kemurahan Tuhan Allah ada atas kami, keluarga besar GBD El Shaddai Magelang, dan teguhkanlah perbuatan tangan-Mu ya Tuhan kepada kami. Ya, perbuatan tangan-Mu, teguhkanlah itu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.